Jauh di selatan Garut, terbentang sebuah hutan lebat yang seolah terputus dari dunia luar. Tempat ini dikenal dengan nama Hutan Sancang, bukan sekadar kawasan hutan biasa. Di balik pepohonan rindang dan gemuruh ombak Samudra Hindia, tersembunyi kisah-kisah mistis yang telah diwariskan turun-temurun. Konon ratusan tahun yang lalu, Raja Pajajaran yang agung, Prabu Siliwangi, bersama para pengikutnya, menyingkir ke arah selatan ketika kerajaan Pajajaran diserbu oleh kekuatan Islam yang tengah menyebar di tanah Sunda. Sang Prabu menolak berperang dengan darah sesama dan memilih untuk mengasingkan diri hingga akhirnya menghilang secara gaib di kawasan Hutan Sancang. Inilah awal mula legenda terbesar di wilayah ini. Prabu Siliwangi dan para pengikutnya moksa menghilang secara spiritual dan berubah menjadi harimau putih. Hingga kini, masyarakat sekitar percaya bahwa roh Sang Prabu masih menjaga hutan ini dalam wujud makhluk gaib. Warga setempat sering melaporkan penampakan sosok harimau putih raksasa yang muncul tiba-tiba, terutama saat senja atau malam bulan purnama. Harimau ini tidak menyerang, tapi hanya memandang diam dari kejauhan, seolah mengawasi siapa saja yang masuk wilayahnya. Anehnya, harimau itu tak pernah meninggalkan jejak. Beberapa orang yang pernah bermalam di hutan mengaku mendengar suara tabuhan gamelan, doa dalam bahasa Sunda kuno, dan kilatan cahaya aneh di tengah malam. Bahkan, beberapa pendaki dan pemburu liar pernah hilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan kembali. Sebagian ditemukan dalam keadaan kebingungan, tak tahu siapa mereka, seolah tersesat di dunia lain. Ada pula larangan tidak tertulis yang dipercayai masyarakat sekitar. Jangan berkata kotor atau berlaku sombong di Hutan Sancang. Siapapun yang melanggar aturan ini, konon akan didatangi oleh makhluk gaib, bahkan bisa dibuat tersesat berhari-hari walau hanya berjalan beberapa meter dari tempat awal. Warga Cibalong, desa terdekat dari Sancang, rutin mengadakan ritual khusus untuk menghormati keberadaan leluhur gaib di sana. Mereka percaya menjaga adat dan sopan santun adalah kunci keselamatan di wilayah yang keramat ini. Hutan Sancang bukan hanya sebuah kawasan konservasi, ia adalah penjaga kisah kuno, tempat di mana dunia nyata dan dunia gaib bersinggungan. Dan siapapun yang datang dengan niat buruk, mungkin tak akan pernah kembali. Hutan Sancang telah ditetapkan sebagai cagar alam sejak 1978. Warga percaya itulah wujud Prabu Siliwangi. Ia tidak pergi, ia hanya menjaga. Dan karena itulah banyak yang menyebut Hutan Sancang sebagai istana tak terlihat Sang Prabu. Hutan ini bukan tempat biasa. Ada aturan tidak tertulis yang dipercayai secara turun-temurun. Jangan menantang keberadaan yang tak terlihat. Banyak yang mengabaikan ini, dan banyak pula yang mengalami akibatnya. Ada cerita tentang dua pemuda dari luar kota yang masuk ke Sancang untuk mencari kayu gaharu secara diam-diam. Mereka menertawakan larangan yang diberikan warga setempat. 3 hari, mereka tak kembali. Tim pencari menemukan mereka seminggu kemudian. Tapi hanya satu yang selamat, tubuhnya lemas, matanya kosong. Saat ditanya apa yang terjadi, ia hanya menjawab, "Kami diajak berjalan oleh orang-orang berpakaian putih. Mereka bilang kami tidak sopan." Dan sejak itu, ia tak pernah berbicara panjang lebar lagi. Setiap malam, ia ketakutan dan sering mengigau dalam bahasa Sunda kuno yang bahkan tidak ia kuasai sebelumnya. Salah satu fenomena paling sering dilaporkan di Hutan Sancang adalah suara gamelan. Suara ini muncul tiba-tiba, biasanya saat senja atau dini hari. Tidak ada sumber suara, tidak ada orang. Tapi gamelan terdengar jelas, seolah sedang dimainkan untuk acara besar kerajaan. Warga meyakini itu adalah upacara gaib dari kerajaan Prabu Siliwangi yang masih hidup di dimensi lain dalam hutan ini. Beberapa pendaki pernah bercerita tentang pengalaman aneh. Mereka hanya berjalan 20 menit, namun ketika mencoba kembali, waktu sudah menunjukkan 4 jam berlalu. Kompas berputar tidak karuan. GPS tidak berfungsi.